Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sisilia Tita Iswan Raini SPD. Saya CGP Angkatan 6 SMA Negeri 1 Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang terdiri dari kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantoro, asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro, dasar pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, dan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, kerangka pendidikan diawali dari memahami arti dan maksud pendidikan yang merupakan sebuah tuntunan yang dapat merubah jiwa anak dari yang tidak baik menjadi baik atau memiliki budi pekerti luhur dengan menggunakan naluri pendidikan, peralatan pendidikan, dan syarat-syarat pengetahuan yang dimiliki oleh pendidik. Penting juga memahami asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan dan pengajaran, di mana pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan pengajaran adalah bagian dari pendidikan itu sendiri, yang merupakan proses memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Dan maksud keduanya adalah memerdekakan anak, yaitu anak yang kelak akan memiliki kehidupan lahir dan batinnya tidak tergantung pada orang lain, tapi bersandar kepada kekuatan diri tanpa terperintah oleh orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan itu juga sifatnya menuntun, di mana peran pendidik diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun yang mampu dan tahu cara menanam dan merawat tanamannya dengan baik meskipun dari bibit yang kurang baik. Begitu juga pendidik harus berperan sebagai pamong yang memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri, dan dapat menemukan keselamatan dan kebahagiaan melalui teladan dari pendidik itu sendiri, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani, dengan menghamba kepada murid sepanjang waktu. Beberapa metode menuntun anak menurut Ki Hajar Dewantoro diantaranya adalah metode Montessori, Frabel, dan Taman Siswa. Dari ketiganya, metode taman siswa adalah metode gabungan dari keduanya yang dianggap cukup efektif dan relevan untuk diterapkan hingga saat ini, yaitu mendidik anak dengan membuat anak senang dan bahagia melalui permainan anak yang merupakan pekerjaan lahir untuk mendidik batin. Dasar pendidikan anak berikutnya yaitu pendidikan berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan yang berbeda setiap anak, dan kodrat zaman sesuai dengan isi dan irama yang harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Pembelajaran saat ini berdasarkan konsep Ki Hajar Dewantoro hendaklah mengintegrasikan antara sosiokultural dengan perkembangan zaman. Salah satunya dengan memanfaatkan potensi alam maupun potensi sosial budaya setempat yang sesuai dengan tuntutan zaman saat ini. Sebagai contoh nyatanya adalah kesesuaian antara pemanfaatan kearifan lokal dengan percepatan revolusi teknologi saat ini. Pendidikan yang telah dilaksanakan berdasarkan kerangka pemikiran, asas pendidikan, dasar pendidikan yang menuntun, dan kodrat alam juga kodrat zaman yang dilakukan saat ini itu yang menjadi salah satu dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro diharapkan akan memberikan hasil dari pendidikan dan pengajaran itu sendiri, yaitu terbentuknya anak didik yang memiliki budi pekerti luhur yang ditunjukkan melalui cipta, rasa, karsa, karya yang dapat mengantarkan mereka menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia akhiratnya. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro di SMA Negeri 1 Cikidang telah ditunjukkan melalui proses pembelajaran, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang dikemas dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untukmu, Raja dan Ratuku. Wahai Raja dan Ratuku, akulah hambamu. Ketika engkau merasa gelap, karena engkau tidak tahu celah untuk menemukan titik terang di hidupmu, aku akan datang, membawa cahaya ilmu dan pengalamanku. Kuharapkan menjadi pelita dalam hidupmu.
Wahai Raja dan Ratuku, ketika engkau bingung karena tidak tahu dari mana harus melangkah untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaanmu, aku akan datang dengan membawa tongkat kesabaranku untuk membimbing dan menuntunmu melintasi perjalanan panjang yang berbatu dan berliku. Wahai Raja dan Ratuku, ketika engkau kehilangan arah dan terjebak dalam ranjau-ranjau yang menggoda dan menjerumuskanmu, aku akan datang dengan membawa bisikan kata-kata halusku untuk mengingatkanmu agar tidak terjerumus engkau ke dalam jurang kehidupan palsu. Wahai Raja dan Ratuku, ketika engkau mulai kehilangan kekuatanmu, aku akan datang menyalurkan kekuatan energiku agar kembali bergelora semangat untuk melanjutkan perjalananmu. Wahai Raja dan Ratuku, jika suatu saat kau temukan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhiratmu, aku berharap semoga itu bagian dari pelayananku sebagai hamba terbaik. Masa depan